Salam jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma, Elektro ITS Surabaya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bilangan kompleks dan pasor, di mana pasor adalah penerapan dari bilangan kompleks itu sendiri. Jadi bilangan kompleks itu merupakan suatu ide yang diberikan oleh para ilmuwan untuk bisa menyelesaikan permasalahan khususnya di dalam menyelesaikan persamaan diferensial integral. Baiklah, mari kita lihat terlebih dahulu bahwa bilangan kompleks itu, yaitu bilangan kompleks set, itu dapat ditulis dalam 3 bentuk, yaitu dalam bentuk rektanguler, dalam bentuk polar, dan satu lagi sebagai dalam bentuk eksponensial. Dalam bentuk rektangular, itu dinyatakan bahwa set sama dengan x ditambah jy, jy. Sedangkan dalam bentuk polar seperti biasa dalam koordinat polar, maka set bilangan kompleks tersebut dinyatakan oleh R sudut V, di mana R adalah magnitude dan V adalah arahnya, tangen dari besaran R tersebut. Dan sedangkan dalam bentuk eksponensial, set dinyatakan sebagai R E pangkat JV, di mana ini nanti adalah mengadopsi dari rumus Euler tentang bilangan kompleks yang dinyatakan dalam bentuk E pangkat JV. Nah, jika kita mengetahui bilangan kompleks dalam bentuk rektangular, yaitu set sama dengan x plus jy, kemudian kita ingin mengetahui atau mengkonversi menjadi bilangan kompleks dalam bentuk polar, maka berarti diketahui x dan y, maka kita menentukan r dan v, karena kita ingin menulisnya dalam representasi polar. Maka R dinyatakan sebagai akar x kuadrat plus y kuadrat, sedangkan V merupakan tangen invers dari y per x. Hal ini adalah rumus seperti di aljabar atau geometri di dalam merepresentasikan atau mengkonversi dari rektangular ke polar. Namun sebaliknya, jika dalam bentuk polar kita ingin merubahnya menjadi rektanguler, maka pas diketahui R dan V, ditanyakan X dan Y. Maka tentu saja X adalah R cos V dan Y adalah R sin V. Ya. Nah, bagaimana dari bentuk polar atau dari rektangular bisa menjadi bentuk eksponensial? Untuk itu kita perlu melihat dari rumus yang diberikan oleh Euler, ya, bahwa Euler menemukan rumus E pangkat JV adalah sama dengan cos V ditambah J sin V. Ya. Nah, dengan demikian, kalau rumus ini kita masukkan dalam representasi eksponensial ini, anggap aja ini pernyataan yang benar, maka kita akan mempunyai set sama dengan R, E pangkat JV diganti dengan cos V ditambah J sin V. Maka kita akan mendapatkan set R cos V ditambah J R sin V. Terlihat di sini R cos V sebetulnya adalah X dan R sin V adalah Y, dan ini konsisten atau sesuai dengan bentuk rektangular, ya. Jadi dengan demikian set sama dengan X plus JY. Dengan demikian ada 3 bentuk, ya. Bentuk eksponensial ini sebetulnya adalah explore lebih lanjut dari bentuk rektanguler dengan menyadari bahwa adanya rumus Euler mengenai E pangkat JV sama dengan cos V ditambah J sin V. Nanti masing-masing bentuk ini akan berperan di dalam memudahkan operasi bilangan kompleks set. Nah, sekali lagi bilangan kompleks set akan dinyatakan sebagai X plus JY dalam rektanguler atau sama dengan R sudut V dalam bentuk polar, dan R cos V ditambah
JR sin V dalam bentuk eksponensial di mana itu dinyatakan oleh RE pangkat JV. Nah, secara grafis, secara geometri kita bisa melihat bahwa untuk set X pangkat JY dan R sudut V ini adalah representasinya ya. Kita lihat di sini bahwa sumbu horizontal, sumbu X merupakan sumbu real, sedangkan sumbu Y adalah sumbu imajiner, yaitu representasi dari besarnya J atau komponen dari bilangan kompleks ya, bilangan atau bilangan imajiner, di mana J jangan lupa adalah akar min 1 ya. Baik, kita lanjutkan sekarang sebagai contoh. Jika saya mempunyai bilangan kompleks set 3 ditambah J4, maka tentu saja bilangan bentuk polarnya adalah 5 sudut tangen inverse 4/3. Mengapa? Karena X-nya 3, Y-nya 4, berarti R ini adalah dengan Pitagoras kita ketahui besarnya 5. Sedangkan tangen V adalah Y per X. Dengan demikian V adalah tangen inverse 4/3. Nah, dengan demikian bentuk dari eksponensialnya adalah 5E pangkat JV atau RE pangkat JV, berarti 5E pangkat J tangen inverse 4/3 ya. Nah, hal yang perlu diketahui bahwa J pangkat 1 itu adalah J ya. Kemudian J kuadrat adalah min 1. Mengapa? Karena J adalah akar min 1. Akar min 1 dikali akar min 1 adalah min 1. Sedangkan J pangkat 3 adalah min J, karena J kuadrat dikali dengan J. Dan J pangkat 4 adalah 1, karena J pangkat 3 dikali J. Ya, dimana min J dikali J, J kali J adalah min 1 dengan min jadi 1. Jadi periodenya adalah 4. Sehingga jika kita ditanyakan J pangkat 7, maka 7 kita kurangi 4, J pangkat 7 adalah sama dengan J pangkat 3. Demikian pula jika kita mengetahui ditanyakan J pangkat 15, maka J juga pangkat 3 karena dikurangi 12 ya. Baik, yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah seper J ya. Seper J ini agar menjadi bentuk kompleks ya, maka kita kalikan J per J ya, di mana J kali J adalah min 1. Dengan demikian ya, bentuk seper J ini bisa kita normalkan menjadi bentuk set ini, yaitu min J ya. Dalam hal ini min J berarti X-nya 0, Y-nya min 1. Oke. Selanjutnya adalah J itu seringkali bisa dinyatakan dalam bentuk polar, yaitu 1 sudut pi per 2. Dan ini banyak siswa yang tidak menyadari ya. Nah, ini saya menekankan bahwa J adalah 1 sudut pi per 2, di mana dengan demikian direpresentasikan dalam eksponensial, maka J adalah E pangkat J sudut V, sudutnya adalah pi per 2. Oke. Demikian pula jika kita diketahui min J adalah lawan dari J di sini. Artinya min J itu 1 sudutnya sebesar 270 derajat. Maka kita bisa merepresentasikan min J itu sebagai 1 sudut 3 pi per 2. Atau bisa juga min 1 sudut 1 sudut min 90, juga bisa 1 sudut min 90 ya. Tetapi kalau kita referensinya sudut positif, maka min J adalah 1 sudut 3 pi per 2 atau E eksponensial atau E pangkat J 3 pi per 2. Baik, sekarang kita akan melangkah pada operasi pada bilangan kompleks. Ya, di mana operasi pada bilangan kompleks seperti biasa ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya, kebalikan, akar kuadrat,
dan kompleks konjugit ya. Nah, terlihat di sini jika kita menjumlahkan bilangan kompleks, maka akan lebih nyaman jika kita menggunakan format rektanguler ya, karena di rektanguler jika dijumlahkan maka bagian real akan dijumlah real, bagian imajiner akan dijumlahkan dengan bagian imajiner ya. Demikian pula untuk pengurangan. Sedangkan untuk perkalian, walaupun secara rektanguler kita juga bisa melakukan operasi itu, tetapi jika telah diketahui jika dalam bentuk polar maka lebih sederhana, yaitu R1 jika Z1 R1 sudut V1 dan Z2 R2 sudut V2, maka perkaliannya adalah R1 R2 sudut V1 ditambah V2 ya. Mengapa bisa dijumlah? Karena bentuk polar itu sebetulnya bisa direpresentasikan dalam bentuk eksponensial, sehingga jika di dalam bentuk eksponensial maka perkalian dua bilangan berpangkat adalah pangkatnya yang dijumlahkan. Dengan demikian, dengan cara yang sama untuk pembagian juga demikian, yaitu Z1 dibagi Z2 akan sama dengan R1 dibagi R2 dengan sudut yang dikurangi, karena di dalam pembagian eksponensial pangkat itu kalau dibagi, bilangan berpangkat jika dibagi maka pangkatnya dikurangkan. Nah, sedangkan kebalikan seperset ya, di mana set itu adalah R sudut V, maka sebetulnya seperset itu adalah seper R sudut V ya. Nah, berdasarkan rumus di atas ini, maka jika dibagi adalah magnitudenya dibagi, besar magnitudenya dibagi ya, kemudian sudutnya dikurangkan. Nah, seperti kita ketahui bahwa 1 itu sebetulnya adalah 1 sudut 0, sehingga seperset adalah 1 sudut 0 dibagi R sudut V. Dengan demikian 1 dibagi R sudut 0 dikurangi V, yaitu minus V ya. Nah, bagaimana dengan akar dari set ya? Jika akar maka kita arahkan bentuk set tersebut menjadi eksponensial, karena akar adalah pangkat setengah. Dengan demikian jika kita nyatakan set itu sebagai R E pangkat JV, maka jika diakarkan adalah akar R E pangkat JV per 2, sehingga secara polar kita kembalikan ke polar, square root berarti akar R sudut V per 2. Nah, kompleks konjugit adalah suatu bilangan kompleks yang pada bagian imajinernya dibalik ya, polarisasinya berubah. Jadi jika tadi set adalah X plus JY, maka set konjugit ya, kompleks konjugit adalah X min JY. Dengan demikian yang lainnya mengikuti R sudut min V dan bentuk eksponensialnya R E pangkat min JV. Kompleks konjugit digunakan untuk operasi pembagian ya, jika bentuknya masih dalam bentuk rektanguler ya. Kita nanti bisa melihat di dalam contoh-contoh. Baik, kita melangkah pada contoh ya, ilustrasi operasi bilangan kompleks ini. Jika kita diberi 4 bilangan kompleks yang telah diketahui, Z1 dan Z2 dalam bentuk rektangular, Z3 dan Z4 dalam bentuk polar ya, masing-masing adalah seperti tertera di sini. Maka jika Z1 ditambah Z2 ya, maaf ini Z3 ini dalam sudut ya, 50 ini 50 derajat ya, minus 30 berarti minus 30 derajat ya, bukan dalam bentuk radian. Oke, Z1 ditambah Z2 berarti kita tinggal menjumlahkan komponen realnya menjadi 5 ya, 2 ditambah 3, demikian pula komponen imajinernya juga dijumlahkan sehingga menjadi minus J. Oke. Nah, bagaimana dengan perkalian Z1 dikali Z2? Berdasarkan rekomendasi di sini kita bisa mengkonversi dulu menjadi polar, atau bisa saja kita secara langsung mengalihkan dua bilangan kompleks ini dalam bentuk rektanguler.
Nah, seperti biasa perkalian dalam aljabar, maka setiap suku dikalikan, maka kita dapatkan di sini 2 dikali 3, 6. Jangan lupa bahwa J4 dikali dengan J5 itu real, karena J dikali J adalah minus, sedangkan ketemu minus plus 4 dikali 5, 20. Maka ini saya letakkan di depan, dan kemudian di tengah dan di outer ya, inner dan outer multiplication kita dapatkan 12J dan minus J10 ya. Dengan demikian J12 dikurangi J10 adalah J2. Oke, sederhana. Bagaimana dengan pembagian? Nah, jika pembagian maka dibutuhkan perkalian penyebutnya dengan konjugat kompleks ya. Jadi dalam hal ini penyebutnya adalah 3 min J5 ya, dikalikan dengan 3 plus J5 dibagi 3 plus J5. 3 plus J5 ini adalah konjugat dari 3 min J5 ya. Tentu saja operasi ini jika kita tetap tidak merubahnya, alias kita tetap melaksanakan operasi kompleks ini dalam bentuk rektanguler. Jika mau dikonversi menjadi dalam bentuk polar juga lebih simpel ya. Nah, mengapa dikalikan dengan konjugat? Kita tahu dalam rumus ABC A min B dikali A plus B adalah A kuadrat min B kuadrat. Dengan demikian di bawah ini menjadi real ya. Kita dapat 9 dikurangi min 25. Berarti 9 ditambah 25. Ingat min J dikali J menjadi plus ya. 3 kuadrat min J5 kuadrat ya. Min J5 kuadrat itu min 25, ketemu min plus, sehingga ini 34 ya. Di atas adalah pembagian perkalian seperti biasa, 2 dikali 3, J4 dikali J5 dan seterusnya. Akhirnya kita dapatkan satu bilangan kompleks baru ya, dengan bentuk rektanguler. Selanjutnya adalah pembagian ya. Nah, dalam hal ini pembagian sudah dalam bentuk polar ya. Maka nyaman sekali, tinggal kita bagikan magnitude-nya masing-masing bilangan kompleks tersebut. 40 dibagi 20 adalah 2, sedangkan sudut 50 dibagi minus 30 artinya dikurangkan, sehingga sudutnya 50 dikurangi minus 30 menjadi 80 ya. Ini adalah konsekuensi dari ini bisa dibuat sebagai eksponensial, yaitu 40 E pangkat J 50 dibagi 20 E pangkat J min 30. Dengan demikian jadi 2 E pangkat J 80 derajat ya. Oke, demikian pula jika dua bilangan kompleks dalam bentuk polar dikalikan, maka tinggal kita kalikan magnitude-nya dan sudutnya dijumlah. Baik, sekarang lebih mendalam lagi ya, untuk menguatkan tentang, untuk memfamiliarkan kita tentang operasi bilangan kompleks, maka contoh berikut akan membantu ya. Tentukan harga set jika set adalah akar 40 sudut 50 ditambah 20 sudut minus 30. Dalam hal ini berarti kita harus mengkonversikan terlebih dahulu menjadi bentuk rektanguler ya. Mengapa? Karena jumlah harus dalam rektanguler, tidak bisa. Maka 40 sudut 50 adalah 40 cos 50 ditambah J sin 50. Sedangkan 20 min sudut min 30 adalah 20 cos min 30 ditambah J sin min 30. Jika kita jumlahkan ya, saya tidak merinci satu persatu ini, maka hasilnya adalah 43 ditambah J 20,6. Nah, karena kita ditanyakan akar dari penjumlahan ini, maka jika ditanyakan akar dari rektanguler, maka bentuk rektanguler ini harus kita konversikan ke polar ya. Karena dengan polar kita bisa konversikan ke eksponensial ya, dengan gampang. Nah, dengan demikian berarti akar dari bilangan kompleks eksponensial adalah akar magnitude
dikali dengan E pangkat J, sudutnya dibagi 2, mengingat ini pangkat setengah ya. Oke, kita lanjutkan dengan berikutnya. Dengan cara yang sama, bagaimana jika ada pertanyaan set 10 sudut min 30 ditambah 3 min J4 dibagi dengan 12 J4 dikali 3 min J5 konjugate ya. Maka dengan cara yang sama, yang atas kita ganti dulu nanti menjadi suatu bentuk rektanguler ya, seperti di bawah ini ya. Ini sudah seragam. Konjugate kita ganti 3 min J5 jadi kita 3 plus J5, maka pemilah dan penyebutnya sudah kita operasikan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa saja dikalikan dengan kompleks konjugate atau bisa saja rektangular dijadikan polar dibagi rektangular dijadikan polar, sehingga hasilnya adalah magnitude dibagi magnitude, sudut dikurangkan ya. Jadi saya dapatkan bilangan kompleks 0,57 sudut minus 160,1. Oke. Nah, ada beberapa dua hal penting ya tentang bilangan imajiner ini ya, bilangan imajiner, yaitu satu ya, ini yang sangat menarik, yaitu perkalian dengan J ya, itu berarti perputaran 90 derajat. Ini intuitif, geometrik intuitifnya ya, intuisi geometrinya ya. Ini nanti sangat diperlukan terutama jika kita ingin melihat apakah suatu tegangan atau arus itu leading atau lagging ya, dengan melihat perkaliannya ya. Baiklah, kita lihat sekarang ini adalah bidang kompleks ya, bidang kompleks set, di mana terdiri dari sumbu real dan sumbu imajiner ya. Maka di sini adalah sumbu real, saya beri suatu lingkaran dengan radius 1 ya. Jika kita kalikan dengan J, 1 kita kalikan J ya, 1 kita kalikan J maka akan menjadi J ya, di mana posisi J adalah di sumbu vertikal ya. Terlihat di sini 1 menjadi J karena 1 dikalikan J pada hakikatnya adalah perputaran 90 derajat ya. Dengan demikian J saya kalikan J lagi berarti diputar 90 derajat lagi menjadi min 1 ya, dan benar memang min 1 di sumbu horizontal ya. Saya kalikan J lagi menjadi min J ya, yang notabene juga diputar 90 derajat. Demikian pula min J dikali J jadi 1 adalah perputaran dari vektor min J sebanyak 90 derajat berlawanan jarum jam. Oke. Nah, ini sangat penting, nanti akan saya tunjukkan mengapa sangat penting ya. Jadi bisa kita lihat juga di sini 1 adalah 1 sudut 0 ya. J adalah 1 sudut 90 E pangkat JP per 2. Terjadi penambahan 90 derajat ya. Kemudian berikutnya min 1 adalah 1 sudut 180 atau E pangkat JP, berarti naik 90 lagi. Demikian pula min J adalah 1 sudut 270 atau E pangkat J 3P per 2. Oke, dengan demikian dapatkah Anda menentukan berapa besarnya J pangkat J dan akar J ya? Silakan dipikir. Di bawah ini saya beri jawaban hanya untuk J pangkat J yang saya balik ya. For your information, bahwa jika Anda mencari akar maka harus dijadikan polar atau eksponensial. Maka untuk akar J, karena saya tidak memberi jawaban di sini, gampang sekali, J itu E pangkat JP per 2, kalau diakarkan berarti E pangkat JP per 2 dipangkat setengah. Dengan demikian berapa dipangkatkan dengan setengah? Karena depannya 1 ya, tetap akar 1. Kalau dipangkatkan setengah berarti dikalikan, sehingga hasilnya adalah E pangkat J B per 4 ya. Oke, J pangkat J tolong dikerjakan dan bisa melihat di ya setelah
Setelahnya bisa dicek jawabannya di sini. Baik, kemudian hal penting kedua tentang bilangan imajiner ini adalah kita bisa merubah dari operasi integral dan diferensial itu menjadi operasi aritmetika, ya. Sehingga enak sekali dari non-linear menjadi linear, ya. Oke, for example, ya, sebagai contoh X, bilangan kompleks X, ya, adalah E pangkat J omega T, ya. Maka jika saya turunkan X ini, E pangkat J omega T terhadap T, maka saya dapatkan dx dt adalah J omega E pangkat J omega T. Nah, kita tahu bahwa E pangkat J omega T adalah X pasor, ya, X kompleks, ya. Dengan demikian dx per dt itu ternyata X dikali dengan J omega, ya. Ingat bahwa E pangkat J omega T adalah kompleks, ya, bilangan kompleks. Nah, dengan demikian, dengan cara yang sama, integral dari suatu bilangan kompleks E pangkat J omega T terhadap T, maka hasilnya adalah J omega E pangkat J omega T, maka integral itu adalah pembagian dengan J omega. Nah, kita cek sekarang. Kita mempunyai rumus Euler E pangkat JV cos V ditambah J sin V, ya. Maka saya merubah V menjadi sudut min V, sehingga E pangkat min JV adalah cos min V ditambah J sin min V. Tetapi karena cos min V sama dengan cos V, maka ini tetap, ya. Cos plus sama dengan cos minus, ya. Sedangkan sin min V itu adalah min sin V. Dengan demikian rumusnya ini menjadi cos V min J sin V. Kemudian saya ingin menjumlah dan mengurangkan dua persamaan ini, ya, dengan bertujuan ingin mendapatkan rumus untuk cos dan sin, ya. Pertama adalah menjumlah dulu. Jika saya jumlah persamaan di atas dengan persamaan di bawah, maka yang disappear atau yang lenyap itu adalah suku kompleksnya, ya, suku imajinernya, maaf, ya. Sehingga cos V ditambah cos V adalah 2 cos V adalah jumlah dari E pangkat JV ditambah E pangkat min JV. Oke, ini ditambah ini cos V ditambah cos V adalah 2 cos V, ya. Bagaimana dengan pengurangan? Jika dikurangkan, maka yang hilang adalah cos V, sehingga yang tersisa adalah yang bagian kompleks. Sehingga kita dapatkan sin V E pangkat JV min E pangkat min JV adalah 2J sin V, karena ini dikurangi ini adalah J sin V dikurangi J sin V adalah 2J sin V. Dengan demikian sin V seper 2J E pangkat JV min E pangkat min JV. Nah, sekarang apa tujuannya? Tujuannya adalah ini. Jika saya menurunkan fungsi sin, maka hasilnya pasti cos. Kita sudah sama-sama tahu mengenai hal ini, ya. Maka ingin kita buktikan apakah kalau turunan itu betul dikalikan dengan J, ya, seperti ini pernyataan di atas ini. Oke, kita lihat sekarang. Cos V adalah turunan dari sin V. Berarti cos V itu adalah perkalian dari sin V terhadap J. Ya. Nah, kita lihat di sini cos V sin V dikali J, ya. Mengapa? Karena cos V itu adalah turunan dari sin. Padahal turunan itu sama dengan mengkalikan dengan I. Betul, ya. Jadi dengan demikian cos V itu adalah sin V kali J, harus sama. Katanya diturunkan sama dengan dikali J. Oke, sin V kita masukkan seper 2J, E pangkat JV min E pangkat min JV dikali J, maka jadi setengah E pangkat JV ditambah E pangkat min JV, ya. Dengan demikian kelihatan bahwa turunan, ya, turunan itu adalah turunan adalah sama dengan perkalian dengan bilangan J. Oke,
Demikian pula untuk integral ya. Integral juga demikian ya. Integral cos V adalah sin V ya. Integral adalah sama dengan dibagi ya. Sehingga dengan demikian kita dengan demikian kita kalikan seper J ya. Integral cos V nya dibagi dengan J atau dikali seper J ya. Kalau cos V dikali dengan seper J, maka seper 2J menjadi sin V ya, menjadi sin V. Oke, kita lanjutkan dengan Pasor ideal ya. Bagaimana sekarang bilangan kompleks itu menjadi suatu bentuk Pasor ya. Pada prinsipnya Pasor itu sendiri adalah bilangan kompleks. Pasor itu dibentuk dari bilangan kompleks ya. Sementara ini kita istilah Pasor diterima dulu aja ya. Istilah Pasor kita terima dulu ya. Kita lihat di sini saya punya suatu linear network ya, di mana eksitasinya adalah Vm cos omega t plus V ya. Gara-gara eksitasi Vm cos omega t plus V ini, maka saya punya respon steady state yaitu Im cos omega t ditambah V ya, yang depan theta yang belakang V ya. Nah kemudian saya jumlahkan masing-masing sumbernya dengan saya punya lagi suatu linear network yang dieksitasi sekarang dengan J Vm sin omega t plus V ya. Sebetulnya linear network ini dieksitasi dengan Vm sin omega t plus V dulu ya, sehingga menghasilkan Im sin omega t plus theta, eksitasinya Vm sin omega t plus theta menghasilkan Im sin omega t plus V ya. Karena linear, maka perkalian dengan konstanta di depan akan menghasilkan output dengan perkalian dengan konstanta yang sama ya. Ini berlaku untuk linear network ya. Nah jika saya jumlah berarti ini superposisi ya. Superposisi berdasarkan rumus Euler E pangkat J omega t plus V cos ditambah sin, maka akan menjadi Vm E pangkat J omega t plus V ya, penjumlahan dua ini. Oke. Nah dengan demikian kita dapatkan Vm cos, balik lagi ya. Jadi ini proses superposisi begini. Nah, namun dalam kenyataannya ya, yang ada adalah di dalam real world ya, di dalam dunia nyata yang ada adalah suatu linear network yang diberi eksitasi Vm cos omega t plus V. Ya. Padahal kita ingin memanfaatkan karakteristik dari E pangkat J ya. Karena turunan atau integralnya adalah turunan dari E pangkat J itu adalah seperti dirinya dikali dengan J ya, dikali dengan J. Sedangkan kalau dibagi dengan J. Nah, karenanya Vm cos omega t ini saya anggap sebagai realnya dari fungsi ini ya. Karena kalau ini kan lengkap ada bagian real dan imajiner, sehingga cos omega t plus V itu hanya diambil realnya. Nah, dari real Vm E pangkat J omega T ditambah V ini, saya nyatakan dalam bentuk perkalian ya, sehingga ini pangkat dijumlah adalah sama dengan pangkat dikali ya. Jadi Vm E pangkat J omega T plus V saya breakdown menjadi Vm E pangkat J omega T dikali E pangkat J V. Oke, dengan demikian sekarang Vm E pangkat J V ya, yang J omega T nya saya letakkan di belakang ya. Nah, Vm E pangkat J V saya beri warna biru ini ya. Nah, jika kita nyatakan Vt itu sebagai real dari V tebal ya, V tebal E pangkat J omega T, maka V tebal itulah yang dinamakan Pasor, yaitu V tebal itu adalah V vektor ini adalah Vm E pangkat J V, atau dalam bentuk polar kita tulis Vm sudut V
ya. Ini dalam bentuk eksponensial ya. Nah, konsep ini kita pakai agar di dalam menyelesaikan analisa rangkaian yang mengandung persamaan diferensial itu akan dimudahkan karena nantinya akan menjadi operasi aritmetika biasa tetapi dalam bentuk kompleks ya. Oke ya, jadi V adalah representasi pasor dari sinyal sinusoidal VT ya. Oke, jadi dari suatu sinyal sinusoidal VT pernyataan pasornya adalah Vm sudut V ya. Dimana jangan lupa bahwa sinusoidal yang dimaksud harus dalam bentuk cos. Oke, so kita punya representasi pasor untuk VT Vm cos omega T plus V sebagai V besar ya, yang menyatakan pasor ya. Ini memang seperti vektor ya, punya besar dan arah, di mana arahnya dinyatakan sudut. Maka kita mengabaikan omega T. Jadi VT Vm cos omega T plus V menjadi V pasor sama dengan Vm sudut V. Oke, dengan demikian jika umumnya kita menemukan keempat hal ini dalam analisa rangkaian ya, Vm cos, Vm sin, Im cos, Im sin, maka padanan pasornya adalah seperti yang di sebelah kanan ya. Ini Vm cos sudut V ya, Vm sudut V. Sebaliknya jika Vm sin omega T plus V, mengingat bahwa sin alfa itu adalah cos alfa min 90 ya, maka di sini harus diberi minus 90 karena sin ini harus kita konversikan ke cos dulu. Jika Anda tidak kepingin terlibat dalam rumus-rumus trigonometri ya maka dihafalkan saja. Namun sebetulnya gampang, sin alfa mengapa bisa cos alfa min 90? Karena cos alfa min 90 itu adalah dengan rumus cos A min B ya. Maka cos alfa min 90 adalah cos alfa cos 90 ditambah sin alfa sin 90. Kita tahu cos 90 0, jadi cos alfa cos 90 0 ditambah sin alfa sin 90. Sin 90 adalah 1, maka sin alfa sama dengan cos alfa min 90. Dan ini dalam bentuk sin dijadikan cos dulu, maka jadinya begini ya. Untuk I juga sama ya. Baik, harap dicatat bahwa frekuensi yaitu omega itu tidak ditunjukkan dalam pernyataan pasor ya. Kenapa? Karena omega ini selamanya tetap, yang berubah adalah Vm dan V ya. Nah, kita ingin melihat operasinya kan di yang berubah, bukan yang tetap. Baik, nah pasor diagram sekarang. Jadi diagram pasor seperti biasa ya, karena dia dalam pasor itu adalah dalam bentuk polar, maka kita mempunyai real, sumbu X real, sumbu Y imajiner ya. Dan ini adalah pasornya dengan sumbu sudut V yang sesuai aturan geometri bahwa berlawanan dengan arah dengan jarum jam adalah sudut positif, yang searah sudut negatif ya. Maka arah yang berlawanan arah dengan jarum jam itu adalah arah leading ya, arah memimpin, sedangkan yang searah itu arah lagging. Jadi dalam hal ini jika V itu di atas ya, I di bawah ya sudutnya, maka V leading I atau I lagging V ya. I tertinggal V, sedangkan V memimpin I ya. Lead dari kata Anda tahu leader pemimpin, jadi to lead adalah memimpin, lag adalah tertinggal ya. Oke, ini adalah hal penting karena kita dalam analisa rangkaian selalu ditunjukkan selalu pada analisa rangkaian di sinyal AC itu selalu ada beda fase yang menunjukkan terjadinya pergeseran fase. Jadi fase output itu apakah mendahului atau tertinggal dari fase inputnya. Oke, nah sekarang kita lihat transformasi turunan dan integral pada domain pasor ya. Seperti tadi, pada time domain jika kita menemukan dV per dt, maka pada domain fasor ya, setelah kita merubah menjadi bilangan menjadi pasor, maka
turunan akan menjadi perkalian dengan J omega ya, namun V harus menjadi pasor. Ini adalah pasor domain. Integral seperti biasa dibagi dengan J omega. Maka kita bisa melihat di sini VT Vm cos omega T plus V dinyatakan sebagai pasor ya, real V E pangkat J omega. Bahwa VT Vm cos omega T plus V ini adalah bagian real dari Euler ya sebelumnya, di mana Euler itu adalah lengkap ya. Nah, namun kita tahu bahwa E pangkat JV adalah V pasor ya. Maka jika kita turunkan VT ini terhadap T, kita dapatkan turunan cos adalah min sin, sedangkan ini ada koefisien omega dikeluarkan, min omega Vm sin omega T plus V. Selanjutnya tadi seperti saya katakan, sin alfa adalah cos alfa plus 90 ya. Sin alfa adalah cos alfa plus 90 juga bisa. Oh maaf, karena sebetulnya sin alfa adalah cos alfa min 90. Namun karena ini min sin, min sin alfa adalah sin min alfa ya. Dengan demikian cos omega T plus V ditambah 90. Anda bisa cek ini ya. Jadi contohnya gini, ini anggap A, ini B ya. Cos A cos B min sin A sin B. Cos ini kali cos 90 0, min sin ini kali sin 91. Jadi artinya min sin ya, min sin. Oke. Nah, di sini omega Vm cos omega T plus V plus 90 itu saya kembalikan lagi berarti real dari bentuk eksponensialnya ya, dari Euler ya. Jika digabung dengan saudaranya yang di koefisien imajiner, maka dia akan menjadi Vm E pangkat J omega T E plus V plus 90 ya, omega Vm. Nah, di sini kita breakdown lagi ya, sudutnya ini kita bagi, kita pisahkan ya. Nah, di sini kita melihat bahwa real omega Vm E pangkat J omega T E pangkat JV E pangkat J 90 ada real J omega V E pangkat J omega T. Ingat E pangkat J 90 itu adalah J ya, seperti tadi ya. E pangkat J pi per 2 adalah 1 sudut pi per 2 yaitu J ya. Sedangkan Vm E pangkat JV itu adalah V pasor. Nah, kita tinggal punya E pangkat J omega T di sini, omeganya tetap. Apa artinya? Artinya dari sini ini diturunkan, dia menjadi dikalikan dengan J omega ya. Ini tadi kan diturunkan, hasil turunannya adalah perkalian ya. Oke, dengan cara yang sama integral VDT kita dapatkan ini ya. Itu juga sama, kalau Anda breakdown dan Anda atur sedikit demi sedikit, maka akan mendapatkan real seperti omega T V E pangkat J omega T, di mana integral adalah dibagi dengan J omega. Di sini ada E pangkat min J 90 yang artinya min J ya. Min 90 berarti satu sudut min 90 ke bawah yaitu min J ya. Oke, jadi ini adalah membuktikan dari time domain menjadi pasor domain. Baik, kita lihat sekarang ilustrasinya. Jika saya mempunyai suatu rangkaian R dan L dengan eksitasi Vm cos omega T ya, maka jika kita tidak memakai pasor, maka apa yang kita lakukan adalah sigma V sama dengan 0, bahwa Vm cos omega T itu adalah VR ditambah VL ya. VR adalah I kali R, V di induktor adalah L di I per dt. Oke. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan suatu persamaan diferensial tingkat 1 linier non homogen ya, karena ini tidak nol. Kalau ini nol homogen. Kalau nol gampang, berarti itu persamaan diferensial terpisah ya, separable differential equation. Kita dapatkan I pasti bentuk eksponensial ya, dengan mengumpulkan I dan I ya, DI per I sama dengan min R per L dt, seperti analisa transient ya. Nah, jika
non homogen ya, berarti kita harus menebak ya. Caranya begini, ini adalah suatu persamaan di mana I ditambah turunannya itu merupakan fungsi cos. Nah, kita bisa menebak begini, fungsi apa yang dirinya ditambah turunannya itu adalah cos. Ya, kita tahu sin itu juga sama dengan cos. Maka jika I kita anggap sin, turunannya adalah cos. Dan sin itu juga cos dengan sudut yang berbeda. Dengan demikian, sin merupakan eligible ya, memungkinkan bahwa itu adalah komponennya adalah sin. Atau tentu saja I juga cos. Karena kalau I cos, turunannya adalah min sin yang juga cos. Dengan demikian kita bisa mengasumsikan bahwa penyelesaian persamaan ini adalah IT terdiri dari fungsi cos dan fungsi sin, masing-masing punya bobot ya. Nah, ini pemisalan ya. Kita anggap bahwa penyelesaiannya adalah IT I1 cos omega T ditambah I2 sin omega T. Kemudian kita substitusi ini ke persamaan ini ya. Jadi LDI per DT berarti ini kita turunkan, kita dapatkan ini min I1 omega sin omega T ditambah I2 omega cos omega T ditambah R dikali dengan I sama dengan Vm cos omega T. Akhirnya kita kumpulkan koefisien yang sin dengan sin, yang cos dengan cos, dan kita membuatnya menjadi persamaan implisit ya, bahwa Vm cos omega T saya juga pindah ke kiri. Akhirnya saya mengumpulkan bahwa koefisien dari sin dan koefisien dari cos terdiri dari komponen L, R, I, 1, I2 ya, bobot ini dan juga omega ya. Nah, persamaan ini sama dengan 0 terjadi jika koefisiennya 0 ya. Kita tidak mungkin mengenolkan sin dan cos. Mengapa? Karena sin dan cos jika dinolkan berarti kita mengasumsikan solusinya 0 ya. Sehingga dari persamaan ini yang mungkin 0 adalah min omega Li1 plus Ri2 atau Li2 omega plus Ri1 min Vm yang 0 ya. Dari dua persamaan ini kita dapatkan I1 Rvm per R kuadrat plus omega kuadrat L kuadrat, sedangkan I2 nya adalah omega Lvm per R kuadrat plus omega kuadrat L kuadrat ya. Anda bisa cek sendiri. Dengan demikian, sekarang kita mendapatkan I, kita masukkan I1, I2 di persamaan ini, akhirnya kita dapatkan model ini. Nah, ada rumus di trigonometri bahwa A cos X ditambah B sin X adalah C cos X min theta. Ya, ini dijadikan satu ya, supaya jadi satu suku. Ini dua suku, dijadikan satu suku, supaya lebih sederhana ya. Maka C adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat, theta adalah tangan inverse B per A ya. Bentuk ini juga bisa Anda lihat pada deret Fourier ya. Deret Fourier yang terdiri dari sin dan cos dijadikan hanya cos saja supaya kita bisa mengetahui harmonisanya. Oke, dengan demikian ini A, ini B, maka C adalah akar ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya, jadinya ini ya. Theta adalah tangan inverse B per A, ini dibagi. Kita dapatkan ini. Ya. Cukup seru karena kita melakukan persamaan diferensial. Bayangkan jika ada C, maka kita persamaannya adalah persamaan diferensial tingkat 2. Lalu bagaimana jika ada loop kedua, ada loop ketiga dan lain sebagainya? Menjadi sangat complicated. Ya. Karena itu bagaimana sekarang pendekatan dengan menggunakan pasor? Kalau kita menggunakan pasor, maka kita rubah menjadi ke domain pasor ya. Sumber Vm cos omega T kita jadikan pasor V, yaitu Vm sudut beda fase. Di sini kebetulan beda fasenya 0 ya. Fasenya awalnya 0 ya. Jadi Vt, V pasor adalah Vm sudut 0 ya. Nah, sedangkan ini sementara diterima dulu ya. Ini R, ini J omega L. Sementara Anda terima bentuk pasor dari L itu adalah J omega L ya. Tetapi sebetulnya bisa kelihatan bahwa dari penurunan ya, penurunan diferensial dari tegang. Namun nanti saja ya, nanti akan diterangkan. Baik,
Nah, di sini berarti V pasor ya, ketika kita sudah menjadikan di domain pasor, maka V pasor ya, jangan lupa I juga menjadi I pasor ya. Maka V adalah I dikali seri dari R plus J omega L ya. Nah, kemudian berarti I sekarang kita mencari I dulu, V dibagi R plus J omega L ya, di mana V-nya adalah Vm sudut 0. Sedangkan R plus J omega L ini bentuk rektanguler ya, X plus JY ya. Jika kita jadikan polar, maka akar X kuadrat plus Y kuadrat ini sudut tangen inverse Y per X ya. Nah, ini dua bilangan kompleks dibagi, maka magnitude dibagi magnitude, sudutnya dikurangkan. Kita dapatkan sekarang Vm dibagi ini ya, sudut 0 dikurangi ini, jadi minus tangen inverse omega L per R ya. Ini akhirnya mendapatkan, dan ini dalam domain pasor kita kembalikan. Jika kita diketahui pasor, ditanyakan time domainnya, maka ini adalah sebagai magnitude dan ini adalah sudut fase ya, omega t nya tetap ya. Nah, ini sama dengan bentuk yang tadi ini yang kita selesaikan dengan ya, ini sama dengan secara ini. Kita bisa melihat bahwa effort kita yang luar biasa sebelumnya sekarang dramatically change ya, menjadi jauh lebih gampang dengan merubahnya menjadi pasor. Semoga ini memberi pencerahan mengapa kita menggunakan pasor. Oke, kita lanjutkan sekarang pasor relationship untuk R, L, dan C ya. Jika elemennya R, time domain V itu adalah R kali I ya. Di dalam frekuensi domain V dan I-nya dijadikan pasor, R-nya tetap ya. Untuk L itu V L dI per dt ya. Itu adalah V J omega L dikali I ya. Sedangkan untuk C, I C dV per dt V, maka V adalah I dibagi J omega C ya. Sebetulnya ini nampak karena V itu adalah turunan, maka turunan itu dikalikan ya, dikalikan dengan J omega ya. Jadi turunan I itu J omega I, betul, karena I diturunkan itu sama dengan J omega I, L-nya ikut ya. Nah, sehingga dengan demikian kita tidak perlu membuktikan dengan cara sirkuit, tetapi kita cukup membuktikan dengan prinsip bilangan kompleks, prinsip pasor ya, pasor, bahwa dalam pasor itu turunan merupakan diferensial, merupakan perkalian dengan J omega. Demikian pula dengan ini, I adalah C dV per dt, berarti V adalah integral I seperse integral I dt ya. Integral I itu adalah I dibagi J omega, sedangkan seperse adalah koefisiennya. Jadi V itu seper J omega C. Jadi nanti pasor domain dari C itu adalah seper J omega C. Kalau pasor domain dari L, reaktansinya adalah J omega L. Oke? Ya, jadi VR kali I, jangan lupa V J omega L I, satunya V I per J omega C, atau I dikali seper J omega C. Oke, kita cek sekarang sebagai akhir dari video pembelajaran ini. Tentukan arus I pada rangkaian di bawah ini jika Vs-nya 50 cos 200 t volt ya. Ini saya ambil dari buku Fundamental Electric Circuit ya, edisi kelima ya. Baik, dari sini seperti biasa kita ingin mengidentifikasi terlebih dahulu bahwa sumbernya adalah 50 cos 200 t, artinya pasornya adalah 50 sudut 0, ingat di sini tidak ada fase. Sedangkan omeganya adalah 200 ya, cos omega t, omega 200. Berbekal ini, informasi ini, kita akan merubah bahwa L yang punya induktansi 20 mH akan dijadikan reaktansi induktifnya adalah J omega L. J 200 dikali 20 10 pangkat min 3 itu adalah J4. Oke, kalau merubah menjadi pasor ini harus satuannya harus SI ya, sistem internal. Sedangkan C 5 milifarad
bahwa reaktansi kapasitif itu seper J omega C, berarti seper J omeganya 200 dikali 5, 1000 dikali 10 pangkat min 3. Seper J doang ya, seper J kali 1. Nah, seper J itu min J ya. Nah, dengan demikian kita merubah ini menjadi Pasor domain menjadi 10 min J, ini J4 ya. Ini maaf, ini mestinya I besar ya, I besar karena ini sudah menjadi Pasor V besar. Nah, dengan demikian I ya anggap aja ini I Pasor ya. Sebetulnya salah ya kok. Kalau notasinya harus huruf besar ya. Oke, I Pasor adalah V Pasor dibagi impedansi gabungan ya. Dimana karena ini seri 10 min J plus J4. Oke, akhirnya kita dapatkan 50 dibagi 10 plus J3. Kita kalikan konjugatnya. Kita dapatkan yang atas adalah 500 min J 150 dibagi 109. Singkat cerita, ini adalah 4,79 sudut min 16,7 derajat. Ini belum selesai, kita kembalikan sekarang ke time domain, ya domain waktu, maka ini adalah magnitude dan ini adalah beta fase. Ingat omeganya tetap dan satuannya ampere ya. Dengan demikian kita segera bisa menentukan arus I ya, hanya dengan cara yang lebih sederhana, yaitu melalui bilangan kompleks, operasi bilangan kompleks yang merupakan representasi dari Pasor. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bilangan kompleks dan Pasor. Semoga bisa mencerahkan ya. Jika Anda menyukai video ini, silakan untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran yang lain di channel saya.